Tangan saya gemetar hebat saat ujung pena menyentuh kertas kontrak pertunangan itu. Di sampingku, ayah menatap tajam dengan suara mendesak, "Tanda tangani sekarang, Sinta, atau perusahaan kita bangkrut besok pagi." Aku menarik napas dalam dan menandatangani tanpa ragu. Namun, saat pengacara membaca nama pemegang saham utama, darahku membeku. "Selamat datang di perusahaan baru, Bu Sinta. Pemilik saham terbesar adalah istri Anda, Ibu Rani Prameswari." Ruangan rapat di lantai 28 Gedung Wijaya Tower, Jakarta Pusat, tiba-tiba terasa seperti gua yang gelap dan dingin. Ayah bangkit dari kursi, wajahnya memerah. "Apa maksud ini? Siapa Rani itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Pengacara, Pak Hadi, hanya menatap saya dengan iba sambil mendorong map dokumen tebal ke arahku. Di halaman pertama, nama Rani Prameswari tercetak jelas di bawah kolom pemegang saham mayoritas 50 hiji. Di sampingnya, ada catatan kecil yang membuat lututku lemas, status pernikahan sah berdasarkan dokumen tahun 2014. Saya tidak bisa bicara. Pikiran saya melayang 10 tahun ke belakang, ke kampus Universitas Indonesia di Depok. Saat itu, Rani adalah mahasiswi seni yang selalu duduk di bangku belakang kelas sastra. Rambutnya panjang, senyumnya tenang, dan setiap kali dia bicara tentang mimpi-mimpinya membuka galeri kecil di Bali, mata saya tidak bisa berpaling. Kami mulai dekat karena tugas kelompok. Lalu dekat sekali. Malam-malam kami menghabiskan waktu di kosannya yang kecil, berbicara sampai pagi, saling berpegangan tangan seolah dunia tidak akan pernah memisahkan kami. Ayah masih mengomel, tapi suaranya terdengar jauh. Saya ingat hari kami pergi ke Singapura dengan uang tabungan rahasia. Di sebuah kantor kecil di Little India, kami menandatangani selembar kertas yang katanya simbolis. Rani tertawa saat kami menyebut itu pernikahan kami. "Suatu hari nanti, ini akan jadi nyata," katanya sambil mencium keningku. Kini kertas itu ternyata masih berlaku dalam sistem perusahaan. Rani, yang hilang 10 tahun lalu, kini kembali sebagai ratu bisnis yang menguasai 50 hiji saham Wijaya Group. Pak Hadi membersihkan tenggorokannya. "Dokumen ini sah secara hukum internasional, Bu. Ibu Rani membeli hutang perusahaan melalui perusahaan holdingnya di Singapura. Dan status pernikahan lama itu membuat dia berhak atas hak suami istri dalam kepemilikan saham." Ayah memukul meja. "Ini mustahil. Sinta, jelaskan." Saya hanya bisa menatap lantai. Di luar jendela, langit Jakarta sore itu kelabu seperti hati saya. Rani sudah kembali. Dan kali ini, dia datang bukan sebagai kekasih yang dulu saya khianati, melainkan sebagai istri yang memegang kendali penuh atas hidup saya. Malam itu, di rumah mewah di Pondok Indah, ibu menangis di ruang tamu. "Kamu bohongi kami bertahun-tahun, Sinta. Siapa perempuan itu? Kenapa namanya ada di dokumen pernikahan?" Saya duduk diam, tangan memegang secangkir teh yang sudah dingin. Pikiran saya kembali ke hari terakhir di kampus. Rani berdiri di depan pintu kosannya, air mata mengalir. "Kamu bilang kamu cinta aku, tapi kamu pilih keluarga." "Baiklah, Sinta. Aku akan pergi." Kata-kata itu masih terngiang. Keesokan paginya, telepon berdering. Nomor asing. Saya angkat dengan tangan gemetar. Suara yang lembut namun dingin terdengar. "Selamat pagi, istriku. Kita perlu bicara. Datang ke kantor saya jam 10. Jangan lupa sekarang kamu bekerja untuk saya." Kantor Rani berada di gedung pencakar langit di Sudirman, lantai paling atas. Saat pintu lift terbuka, saya melihatnya berdiri di depan jendela kaca, memandang kota Jakarta yang sibuk di bawah sana. Dia masih sama, tapi lebih tajam. Jas hitamnya pas di tubuh, rambutnya diikat rapi,
dan senyum kecil di bibirnya membuat dada saya sesak. Sudah lama, Sinta, katanya tanpa menoleh. Saya berdiri di ambang pintu, lutut lemas. Kenapa kamu lakukan ini, Rani? Perusahaan ayah hampir bangkrut, dan kamu beli semuanya. Rani berbalik, matanya tajam. Karena aku tahu kamu akan menandatangani apa saja demi keluarga. Sama seperti dulu. Kata-kata itu menusuk. Saya ingat malam di Singapura saat kami tertawa sambil minum kopi di tepi sungai. Kita akan punya rumah kecil di Bali, katanya saat itu. Sekarang rumah itu sudah jadi gedung pencakar langit. Dia melempar map ke meja. Baca. Mulai hari ini kamu jadi direktur operasional. Tapi keputusan besar ada di tangan saya. Termasuk pertunanganmu dengan anak Budi Hartono itu. Saya terkejut. Kamu tahu soal Budi? Rani tertawa kecil. Aku tahu segalanya tentang perusahaan ini. Termasuk bagaimana ayahmu memaksa kamu menikah demi merger. Lucu kan? Dulu kamu tinggalkan aku demi keluarga, sekarang keluarga itu menjualmu lagi. Saya duduk, tangan dingin. Lasbak datang lagi. Saat itu, ayah datang ke kosan Rani bersama 2 orang bodyguard. Kalau kamu tidak putus dengan anak saya akan hancurkan masa depanmu, katanya dingin. Saya berdiri di samping ayah, suara saya bergetar saat bilang, Ma, Rani. Ini semua salah. Aku tidak pernah benar-benar cinta padamu. Rani menangis, tapi saya berbalik dan pergi. Malam itu saya menangis sendirian di kamar mandi rumah. Rani mendekat, suaranya pelan. Kamu masih ingat dokumen Singapura? Itu bukan main-main. Hukum internasional mengakuinya sebagai bukti pernikahan. Aku gunakan itu untuk ambil alih saham. Sekarang kamu istriku di mata perusahaan. Saya bangkit. Kamu ingin balas dendam. Dia menggeleng. Aku ingin kamu rasakan apa yang aku rasakan dulu. Sendirian. Takut. Dan terjebak. Pulang malam itu, ayah menunggu di ruang kerja. Kamu harus putuskan hubungan apapun dengan perempuan itu. Kita akan gugat dokumennya. Saya hanya diam di dalam hati, saya tahu gugatan tidak akan berhasil. Rani terlalu kuat sekarang. Keesokan harinya, berita mulai beredar di grup WhatsApp keluarga besar. Sinta Wijaya punya istri. Ini skandal. Pesan-pesan masuk bertubi-tubi. Ibu menelepon menangis. Kamu hancurkan nama baik keluarga. Saya duduk di balkon apartemen, angin malam Jakarta menyapu wajah. Rani mengirim pesan, besok kita rapat bersama Budi. Jangan lupa pakai cincin kawin lama kita. Untuk kesan profesional. Rapat dengan Budi Hartono berlangsung tegang. Pria itu duduk di seberang meja, wajahnya bingung saat Rani memperkenalkan diri sebagai pemegang saham mayoritas dan istri Sinta. Budi tertawa gugup. Ini lelucon. Rani tersenyum dingin. Ini akta. Pertunangan Anda dengan Sinta batal. Perusahaan sudah di bawah kendali saya. Ayah hampir pingsan. Di luar ruangan, wartawan sudah menunggu. Berita skandal di kalangan pengusaha Jakarta menyebar cepat di media sosial. Oto lama kami di kampus beredar. Komentar-komentar kejam datang, masa lalu Sinta Wijaya terungkap, keluarga Wijaya hancur karena dosa anaknya. Saya menutup ponsel, tapi air mata sudah jatuh. Malam itu saya pergi ke rumah Rani di kawasan Elite Menteng. Dia membuka pintu dengan piyama sutra. Masuklah, istriku. Di ruang tamu oto kami di Singapura masih tergantung. Kenapa kamu simpan itu? Tanya saya. Rani menuang anggur. Karena aku tidak pernah berhenti mencintaimu.
Tapi aku juga tidak pernah memakanmu. Kami duduk berjam-jam. Dia cerita bagaimana dia pergi ke Singapura, bangun perusahaan dari nol, beli hutang Wijaya Group diam-diam. Aku ingin kamu kembali ke pelukan aku, tapi dengan cara yang kamu tidak bisa tolak. Saya menangis. Aku salah, Rani. Aku takut waktu itu. Ayah ancam akan bunuh diri kalau aku tidak putus. Rani memegang tangan saya. Tapi kamu pilih diam, kamu biarkan aku hancur sendirian. Lasbak lagi, hari saya kuliah terakhir. Rani menunggu di gerbang kampus. Kalau kamu pergi sekarang, jangan pernah kembali. Saya berlari meninggalkannya, hati saya hancur tapi saya yakin itu demi keluarga. Sekarang keluarga itu justru menyalahkan saya. Pagi harinya, ayah datang ke kantor dengan pengacara. Kita akan umumkan bahwa ini semua palsu. Tapi Rani sudah siap. Dia tekan tombol remote, layar besar menampilkan ideo lama, kami berdua di Singapura, tertawa sambil tanda tangan. Ini bukti sah. Kalau Bapak terus melawan, saya akan tarik semua investasi. Perusahaan bangkrut dalam seminggu. Ayah keluar dengan wajah pucat. Saya duduk di lantai toilet kantor, menangis terseduh. Masyarakat sudah menghakimi. Teman-teman lama blokir saya. Ibu tidak mau bicara. Dan Rani, dia masih mencintai saya, tapi luka itu terlalu dalam. Acara peluncuran perusahaan baru di ballroom hotel mewah di Jakarta berjalan seperti mimpi buruk. Saya berdiri di panggung bersama Rani, tangan kami saling genggam karena kamera. Wartawan berteriak, "Bu Sinta, benar Anda menikah secara diam-diam dengan Bu Rani?" Saya hanya bisa mengangguk pelan. Ayah duduk di baris depan, wajahnya seperti batu. Setelah acara, di ruang IP, Rani menarik saya ke sudut. "Kamu lihat. Ini yang kamu takutkan dulu. Tapi sekarang kamu tidak bisa lari lagi." Saya memandang matanya. Aku tidak mau lari. Aku mau minta maaf. Dia tertawa getir. "Ma, tidak cukup, Sinta. Aku ingin kamu rasakan sakit yang sama." Malam itu saya menerima telepon dari sepupu. "Kamu memalukan seluruh keluarga besar. Kami tidak akan datang ke acara apapun lagi." Pesan-pesan serupa membanjiri ponsel. Saya duduk di tepi tempat tidur, memegang oto lama kami di Bali. Waktu itu kami berlibur diam-diam, berpegangan tangan di pantai, berjanji selamanya. Rani datang ke apartemen saya tengah malam. "Aku tidak tahan melihat kamu menderita sendirian." Kami duduk di balkon, angin malam membawa bau hujan. "Aku masih cinta kamu," katanya pelan. "Tapi aku juga ingin kamu berjuang untuk aku kali ini." Saya memegang tangannya. "Aku akan berjuang." Meski ayah tidak mau bicara lagi. Keesokan harinya, ayah panggil saya ke rumah. "Kamu harus pilih. Keluarga atau perempuan itu." Saya berdiri tegak. Aku sudah pilih dulu dan itu salah. Sekarang aku pilih Rani. Ayah memalingkan muka. "Kamu bukan anakku lagi." Pintu ditutup keras. Rasa bersalah itu seperti beban berat di dada. Setiap pagi saya bangun dengan mimpi buruk tentang wajah ayah yang kecewa. Perusahaan berjalan lancar di bawah kendali Rani, tapi keluarga saya hancur. Ibu sakit, tidak mau saya kunjungi. Teman-teman bisnis mulai menjauh. "Kita tidak mau berurusan dengan skandal," kata salah satu mitra. Saya pergi ke rumah lama di Depok, tempat Rani dulu tinggal. Kosannya sudah jadi warung kopi. Saya duduk di bangku yang sama, air mata jatuh. Rani menemukan saya di sana. "Kamu masih datang ke sini?" tanyanya lembut. Kami berjalan di kampus lama, tangan saling genggam. Mahasiswa lewat, beberapa mengenali dan berbisik.
Saya tidak peduli lagi. Di mobil, Rani berkata, aku sudah makan kamu sejak lama. Tapi aku ingin kamu makan dirimu sendiri. Saya menangis di bahunya. Aku takut kehilangan keluarga, tapi aku justru kehilangan diriku sendiri. Malam itu kami tidur berpelukan di apartemen Rani, bukan sebagai istri dalam dokumen, tapi sebagai dua orang yang akhirnya pulang. Tapi pagi harinya, berita baru muncul, ayah Sinta Wijaya dirawat di rumah sakit karena serangan jantung. Saya berlari ke rumah sakit. Ayah melihat saya, suaranya lemah. Kamu bahagia sekarang? Saya mengangguk, menangis. Aku bahagia, tapi aku juga kehilangan ayah. Dia memegang tangan saya. Mungkin aku salah dulu. Kata itu seperti obat. Bulan-bulan berikutnya penuh perjuangan. Saya dan Rani pergi ke Bali, ke pantai tempat kami dulu berjanji. Kami duduk di pasir, ombak menyapu kaki. Aku ingin mulai lagi, kata saya. Rani tersenyum. Kita sudah mulai lagi sejak kamu tanda tangani kontrak itu. Kami tertawa, tangan saling genggam. Ayah pulih perlahan. Ibu mulai bicara lagi. Masyarakat masih bisik-bisik, tapi perusahaan semakin besar. Rani membuka galeri seni di Bali, impiannya yang dulu. Saya berdiri di sampingnya setiap hari. Luka masih ada, tapi kami sembuhkan bersama. Kini, saat saya memandang Rani yang tertidur di sebelah saya sadar, cinta sejati tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu keberanian untuk kembali. Apakah benar kita harus mengorbankan cinta sejati demi keluarga dan masyarakat, atau justru penebusan dimulai dengan keberanian menghadapi kebenaran hati? Benar atau salah?